2020. Oke, sekarang kita masuk ke materi sistem respirasi. Nah, isinya apa aja sih untuk respirasi itu? Jadi malam ini kita akan bahas yang pertama ada respirasi dan sistem respirasi, organ penyusunnya sistem respirasi itu apa, terus mekanismenya gimana, dan gangguan organ penyusun sistem respirasi. Nah, respirasi itu dalam fisiologi itu tuh nggak cuman sekedar proses menghirup dan menghembuskan udara, tapi respirasi itu merupakan suatu kegiatan metabolisme yang kalau misalkan di dalam tubuh manusia itu bisa ada yang namanya respirasi selular atau respirasi internal, dan ada yang kebalikannya, yaitu respirasi yang eksternal. Lanjut. Terus, apa itu respirasi selular? Jadi, respirasi selular itu adalah gimana suatu sel itu dia melakukan proses-proses metabolisme yang dia dilaksanakan dalam mitokondria, yang nanti dia akan menggunakan oksigen dan akan menghasilkan CO2 dalam mengambil energinya dari molekul nutrien. Jadi molekul nutrien ini yang diambil biasanya adalah C6H12O6 ataupun glukosa. Emang selalu itu sih yang diambil. Dan nanti dari hasil itu dia akan menghasilkan ATP seperti yang mungkin udah pernah kalian pelajarin di materi respirasi. Kan di situ ada banyak tuh, ada glikolisis, habis itu ada fosforilasi oksidatif, habis itu nanti dia masuk transport elektron. Nah, itulah yang kita sebut sebagai respirasi selular. Nah, respirasi yang dalam selular ini, dia itu nggak cuman secara aerobik, tapi dia juga bisa anaerobik. Nah, itu tetap aja sama fungsinya. Jadi, dia akan menghasilkan CO2, tapi bedanya adalah dia tidak menggunakan O2. Oke, maaf Ralat, itu yang menghasilkan CO2 itu hanya untuk fermentasi yang dia akan menghasilkan etanol. Jika dia menghasilkan asam laktat, dia tidak menghasilkan CO2. Lanjut, respirasi eksternal. Kalau untuk respirasi eksternal, ini yang dia udah bukan dalam cakupan sel lagi, tapi dia udah dalam cakupan sistem dan menggunakan organ-organ. Nah, jadi ini itu juga melakukan pertukaran O2 sama CO2, tapi bedanya ini dia pakai eksternal sama sel tubuh. Kalau misalkan yang internal tadi, itu kan dia bertukarnya O2 sama CO2-nya itu digunakannya tuh semacam apa ya? Jadi dia memanfaatkan molekul untuk menjadi molekul yang lain. Jadi emang digunakan proses untuk diubah itu jadi metabolisme. Nah, tapi kalau misalkan eksternal, dia itu memang mengambil dari eksternal, terus nanti dia akan diserap sama sel tubuh. Jadi O2 itu diambil dan si CO2 itu nanti akan dikeluarkan ke luar. Nah, jadi sistem pernapasan itu apa? Jadi kalau misalkan sistem pernapasan atau respirasi, itu adalah sistem yang nanti akan berperan dalam homeostasis atau keseimbangan, yang dia akan mempertukarkan O2 sama CO2 ke atmosfer sama darah. Jadi ini lebih bahas ke yang eksternal. Atau mungkin bisa diartikan sebagai sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernapas dan bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus fungsinya apa sih? Nah, fungsinya ya tadi, dia adalah untuk kita bisa memperoleh O2 yang akan digunakan oleh sel tubuh, yang akan kita gunakan untuk respirasi internal, dan yang nanti sisanya dari CO2-nya itu akan kita keluarkan. Nah, tetapi selain itu juga ada fungsinya. Jadi ini sistem utamanya, tapi fungsi dari utamanya, tapi ada juga fungsi yang lain. Nah, jadi sistem respirasi itu dia bisa mempertahankan keseimbangan asam basa yang ada di dalam darah. Jadi darah itu tuh kalau misalkan dia semakin banyak O2, dia akan semakin basah, sedangkan kalau misalkan dia semakin banyak CO2, dia akan semakin asam di situ. Jadi makanya kalau misalkan ada orang istilah itu yang namanya ada hiperventilasi sama hipoventilasi, itu nanti akan mempengaruhi keseimbangan asam basa di dalam darahnya, karena kalau misalkan hiperventilasi itu kan kayak kamu menghirup cepat-cepat gitu, kayak seringnya hirup tapi kamu sedikit mengeluarkan, maka O2 itu akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, kalau misalkan O2-nya semakin banyak tapi CO2-nya sedikit, nah itu makanya di dalam darah itu dia akan jadi cenderung lebih basa. Nah, itu kebalikannya kalau misalkan hipoventilasi. Hipoventilasi itu dia yang dikeluarkan banyak,
tapi yang dihirupnya sedikit, itu nanti jadinya dia bakal cenderung asam karena CO2-nya lebih banyak. Gitu. Nah, terus yang nomor 2, sistem respirasi merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Iya, jadi sistem respirasi ini itu kan tersusun atas beberapa elemen nih. Jadi kalau misalkan sistem, secara definisinya sistem itu kan dia elemen, satu elemen dari elemen yang lain yang mereka akan saling berkaitan. Nah, dalam satu elemen di sistem respirasi ini, pertahanan dalam benda asing, misalkan ada di hidung yang ada bulu hidung, ataupun nanti di trakea yang dia punya banyak silia, itu dia akan menjaga pertahanan terhadap benda asing yang dihirup. Jadi, misalkan dia menyaring debu ataupun bakteri dan lain sebagainya. Lanjut untuk yang 3, sistem respirasi memungkinkan kita bicara. Nah, kalau ini gimana? Jadi sistem respirasi itu ada deh yang namanya laring atau vocal cord atau apa sih pita suara gitu. Jadi pita suara ini yang nanti akan memungkinkan kita berbicara. Dan juga gimana sih kita bisa berbicara itu juga apa ya? Memanfaatkan dari getaran udara yang ada di dalam laring itu sendiri. Lanjut, kita membahas tentang organ penyusun dari sistem respirasi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada mulai dari hidung, habis itu nanti ada mulut, faring, laring, trakea, terus nanti ada tulang rawan, bronkus, bronchiolus, sampai ada yang namanya alveolus. Kalau misalkan kita zoom lagi di alveolus ini, bisa kita lihat di sini pasti ada cabang-cabang bronchiolus, habis itu di sini ada ruang-ruang kecil yang mungkin orang-orang suka bilang mirip anggur gitu ya. Mirip anggur yang di sini ada ruang kecil ini yang nanti dia akan berhubungan sama cabang-cabang dari pulmonalis yang akan membentuk di kapiler sini, yang dari itu disitulah akan jadi namanya difusi antara CO2 sama O2 untuk bisa itulah berganti O2 sama CO2-nya. Itu dari alveolus. Nah, kita bahas satu-satu nih. Mulai dari saluran hidung mulut, ya seperti yang kita tahu hidung sama mulut ini tempat kita untuk menghirup udara dari luar, jadi tempat masuknya bisa hidung bisa mulut. Terus tapi seperti yang kita tahu karena hidung itu punya banyak rongga, bukan banyak rongga, rongganya cuma 2. Dia terdapat rambut, habis itu ada lendir. Kita jadinya bisa tersaring itu udaranya, jadi menghirup oksigen menggunakan hidung itu lebih baik karena ya tadi ada penyaringnya. Terus dari itu dari rongga hidung udara akan masuk ke dalam sinus. Habis itu di sini diatur kelembapan dan suhunya agar sesuai dengan kondisi tubuh kita. Mungkin kalau misalkan kalian pernah ke udara yang dingin, itu tuh kayak apa ya? Kadang-kadang tuh di bagian hidung sini tuh agak sakit gitu nggak sih? Nah, di bagian sini tuh ada yang namanya sinus. Nah, jadi kalau misalkan dia terlalu bekerja untuk mengatur si suhunya itu, dia bakal cenderung agak sakit. Makanya gitu. Dia cenderung agak sakit karena dia kan kerjanya buat ngatur udara. Kalau misalkan ngatur suhunya itu terlalu banyak yang diatur kan jadi otomatis dia banyak kerja terus dia bakal sakit. Lanjut lanjut kita ke tenggorokan atau faring. Jadi tenggorokan yang dia akan mengalirkan udara dari hidung ke laring dan trakea. Untuk kalau misalkan faring sendiri dia itu ada 3 bagian. Kalau misalkan dari yang pertama itu dia ada nasofaring atau bukan faring yang dia nempelnya, dia nyambung ke hidung, habis itu nanti ada orofaring. Orofaring itu yang nyambungnya ke mulut, dari tenggorokan, tenggorokan. Habis itu nanti di bawah lagi baru yang namanya laryngofaring. Terus ini laring disebut kotak suara. Jadi kotak suara merupakan penghubung antara faring sama trakea. Karena di sini ada pita suara, dan ada yang namanya katup epiglottis yang nanti dia akan memisahkan antara saluran makan dengan saluran udara. Terus di sini ada batang tenggorokan atau trakea. Nah, trakea ini di sini sebagai si pipa yang nanti akan menghubungkan antara tenggorokan dengan paru-paru yang nanti akan berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Ya, karena dia bentuknya emang pipa. Yang di sana dia juga ada silia. Kalau misalkan kalian ingat di pelajaran apa sih? Jaringan atau apa ya?
Pokoknya kalian belajar epitel-epitel, di pelajaran epitel itu kan ada yang epitel batang atau epitel kolumnar yang bersilia. Nah, itu ada di trakea karena dia emang digunakan untuk bisa menyaring benda-benda asing. Terus juga sekilas fakta lagi, di trakea itu dia juga tersumbat tulang rawan hialin. Jadi ini jenisnya tulang rawan. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat sapi waktu kurban, itu kan kalau misalkan dipotong, kadang-kadang tuh ada bisa kelihatan ada warna putih yang kelihatan kayak pipa gitu. Nah, dulu waktu kecil aku heran, oh sekarang aku tahu, oh itu trakea ternyata buat napas. Jadi bentuknya emang agak keras-keras gitu karena emang dia tulang rawan. Nah, jadi dalam trakea juga ada yang namanya sel goblet yang nanti dia akan berbentuk selendir yang digunakan untuk menahan atau menyaring benda asing tersebut. Terus ada silia tadi yang nanti akan bawa benda asing tersebut kembali ke atas menuju mulut agar dapat ditelan. Lanjut ke paru-paru. Jadi ini yang paling sering kita akrabin, paru-paru, yaitu dia memiliki tugas utama untuk perpindahan gas, yaitu oksigen yang masuk dalam tubuh dan akan mengeluarkan karbon dioksida ataupun gas limbah lainnya dari tubuh. Terus ada bronkus. Bronkus ini yang nanti dia cabangnya dari si paru-paru itu tadi. Jadi dari trakea. Jadi dari trakea itu kan terus dia bakal nyambang tuh. Nah, dari nyambang ini nanti dia bakal jadi si bronkus. Jadi dia punya 2 bronkus, ada kanan sama kiri, terus dia masih ada silianya yang nanti akan membawa si mukus, yang nanti dia akan mengumpulkan debu atau zat berbahaya lainnya, yang nanti akan dikeluarkan saat batuk atau bersin. Jadi, kalau misalkan ada zat berbahaya atau misalkan virus, jadi dia itu akan memicu reaksi alergi. Jadi batuk itu sebenarnya adalah reaksi ketika tubuh itu mendapatkan stimulus dan merasa dia itu sebuah alergi. Jadi, misalkan kalian habis kehirup apa nggak sengaja tiba-tiba dia merasa itu adalah benda asing, benda asing, kita harus mengeluarkan ini. Makanya kita akan melakukan yang namanya batuk ataupun bersin. Nah, tuh. Jadi kenapa kalau misalkan orang alergi itu suka bersin-bersin sekarang hidungmu alergi debu. Nah, dia itu menganggap bahwa debu itu adalah suatu alergen atau penyebab alergi. Makanya dia bakal jadi lebih sering batuk-batuk atau bersin-bersin. Nah, itu karena kenapa ada orang yang gitu dan ada yang enggak? Nah, itu disebabkan karena adanya hipersensitivitas atau dia terlalu sensitif, jadinya walaupun sekedar kecil aja gitu dia tetap bikin tubuh merasa bahwa itu adalah sebuah alergen. Terus lanjut bronchiolus. Jadi kalau misalkan tadi kan dari trakea, terus dari bronkus, nah terus dia semakin kecil lagi, jadi batang-batangnya lebih kecil lagi, ya namanya bronchiolus. Terus jadi ini, terus jadi akan dialirkan ke alveolus. Seperti ini bisa kita lihat alveolus. Jadi di alveolus ini dia sangat tipis dan terdiri dari sel epitel dan pembuluh darah kecil alias kapiler. Yang di sini akan terjadi pertukaran oksigen sama karbon dioksida. Jadi di sini ada arteri pulmonalis yang nanti dia akan membentuk kapiler, dan si kapilernya ini itu dia itu namanya dia mengalami perbedaan tekanan. Jadi kalau misalkan kalian ingat prinsip difusi itu dia akan mengalir dari tekanan yang tinggi tekanan ke tekanan yang rendah. Jadi itu sama prinsipnya kalau misalkan kalau kalian ingat di pelajaran-pelajaran tentang tekanan itu kan bukan tekanan tapi lebih ke pasti konsentrasi atau tonisitas. Nah, kalau misalkan di sini juga berlaku tekanan. Ketika si di CO2 ini kan dalam darah, misalkan dari tubuh ini mau ngasih keluar CO2-nya. Nah, otomatis di dalam darah itu kan CO2-nya konsentrasinya tinggi. Sedangkan di bagian luar atau di udara di dalam alveolus ini CO2-nya rendah. Makanya dari itu CO2-nya ini malah jadi bakal keluar. Begitu juga yang ada di darah. Di darah itu kan jadinya si CO2-nya itu rendah tuh. Si O2-nya rendah. Karena O2-nya rendah, di luar oksigennya banyak, makanya oksigennya bisa masuk. Makanya itulah ketika kita bernafas, kita memanfaatkan prinsip difusi. Terus di sini ada diafragma. Kalau misalkan tadi untuk yang secara sistem langsungnya gimana dalam pernapasan, tapi kalau misalkan untuk diafragma ini yang membantu untuk kita bisa membentuk paru-parunya gimana. Nah,
si diafragma ini kalau misalkan nanti dia relaksasi itu dia cenderung bentuknya cekung. Tapi kalau misalkan ketika dia mulai kontraksi, itu baru dia akan mulai mendatar sehingga si paru-parunya ini juga otomatis ke bawah jadi membesar, dan ketika dia membesar, akhirnya tekanannya mengecil sehingga si udara bisa masuk ke dalam dalam paru-paru. Nah, ini tadi ketika kita menghirup udara, menghirup oksigen, otot pernapasan itu dia akan mengembang dan diafragma berkontraksi sehingga tekanannya mulainya menurun dan memudahkan oksigen masuk ke paru-paru. Dan vice versa, ketika kita menghembuskan napas, jadi diafragmanya mengecil. Gitu. Jadi kan kalau misalkan kerasa tuh, kalau misalkan kita mau nafas tuh perlu effort untuk dilakukan. Nah, effortnya itulah kita mengontraksikan si diafragmanya ini. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau ini secara anatomi, nanti ada yang namanya si otot interkostalis. Nah, ketika kita menghirup, kan otomatis bakal besar tuh. Jadi si interkostalis ini juga nanti dia bakal agak ngembang gitu. Lanjut, untuk yang mekanisme respirasi. Untuk mekanisme respirasi ada breathing in and breathing out, alias inspirasi sama ekspirasi. Jadi awalnya kan dari hidung nih, dari nasal. Dari situ dia akan buka ke dalam faring. Yang terus nanti akan, jadi fungsi faring ini ada saluran bersama untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Dan dia terdapat dua saluran yang berasal dari faring, alias trakea yang dilalui oleh udara untuk menuju paru, dan anaesofagus yang dilalui untuk makanan untuk menuju lambung. Nah, nanti di sini itu bakal ada penutupnya si epiglotis tadi yang udah pernah kita bahas, biar karena dia kan semacam satu jalur gitu tuh. Kayak semacam ada awalnya satu jalur, habis itu dia bakal pisah, ada cabangnya. Terus gimana biar dia nggak salah masuk, yaitu dia ditutup sama yang namanya epiglotis. Jadi sistem penggunaan dari epiglotisnya ini dia udah secara refleks namanya, gitu. Terus ini kalau misalkan tadi inspirasi, si dadanya, chest-nya bakal expand alias mengembang sehingga tekanannya menurun. Nanti langsung otomatis karena di sini tekanannya rendah, terus di sini di luar di atmosfer ini dia tekanannya tinggi. Dan tadi seperti prinsip yang tadi untuk keseimbangan dunia, bahwa tekanan yang tinggi akan bergerak ke tekanan yang rendah. Maka dari itu udara bisa masuk. Nah, kalau misalkan kita ingin mengeluarkan, kita tinggal merelaksasikan si diafragma agar si paru-paru ini bakal jadi mengecil lagi sehingga tekanannya bakal lebih besar. Terus akhirnya dia bakal keluar. Oke, ini yang tadi laring atau kotak suara terletak di pintu masuk trakea. Udara melewati laring melalui celah di antara lipatan vokal. Setelah laring, trakea di jubang utama bergurusan dan pengurus kiri yang masing-masing masuk ke paru kanan dan kiri. Oke, ini tadi bahas ke bronkus yang bercabang-cabang. Habis itu dia akan menjadi bronkiolus, yang akhirnya akan menjadi alveolus, yang nanti akan menjadi kantong-kantong kecil untuk pertukaran gas antara darah dan udara. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Terus kita lanjut. Agar aliran udara dapat masuk dan keluar, bagian paru tempat pertukaran berlangsung, saluran napas, penghantar yang terus bersambungan dari pintu masuk ke bronkiolus terminal hingga alveolus harus tetap terbuka. Trakea dan bronkiolus besar adalah tabung yang cukup kaku. Ya, trakea kan cukup kaku karena dia tadi adalah sebuah tulang rawan. Yang disangkakan jenis tulang rawan, oke, barusan disebutkan, mencegah saluran yang menyempit. Bronkiolus yang lebih kecil tidak memiliki tulang rawan untuk menjaga mereka tetap terbuka. Terus, tadi kita udah bahas tentang yang sistem, terus fungsinya gimana, mekanismenya gimana, sekarang kita udah mulai masuk ke gangguan organ penyusun sistem respirasi. Nah,
Kalau ini flu yang paling kita sering kenal adalah penyakit influenza disebabkan oleh virus yang sangat mudah sekali menular. Penularan ini bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Nah, ini dia yang udah sering kita tahu lah, kita sering dengar lah si COVID, apa sih itu? Nah, COVID itu kan juga dia suatu virus flu yang sama tadi, dia akan melakukan kontak melalui cairan, ya nanti dia akan bisa keluar dari batuk atau bersin, atau bahasa kerennya yang sering kita dengar dalam urusan COVID ini adalah droplet. Jadi, saat flu hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Kenapa sih dia dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan? Karena itu, ini adalah sebagai respon alergi ketika tubuh itu didatangi oleh si patogen. Ketika tubuh didatangi oleh si patogen, makanya ya udah kita menganggap bahwa ini tuh alergi. Jadi kita harus memerangkap mereka di lendir. Jadi kayak itu tuh semacam mekanisme perlawanan. Jadi memang apa ya? Efek dari inflamasinya. Terus kita lanjut influenza, habis itu ada sinusitis. Kalau misalkan sinus ini adalah radang di sinus. Jadi sinus itu bisa ada di sini, di atas sini, di atas alis, dekat alis, terus bisa juga di bagian sini. Nah, kalau misalkan ini, karena itis itu seperti yang kita tahu adalah sebuah radang, ini disebabkan oleh ada inflamasi yang disebabkan oleh infeksi kuman. Ini lebih rentan didampingi oleh perokok, penderita alergi, ataupun orang yang sering berenang. Sinusitis juga dapat dipicu oleh kondisi tertentu seperti misalnya polip hidung. Polip itu semacam kayak pertumbuhan daging yang ada di tempat. Kalau misalkan polip hidung berarti artinya muncul daging di hidung. Itu sebenarnya rinitis alergi. Nah, jadi sinusitis itu jadi dia ada penumpukan cairan di sini. Jadi ada penumpukan cairan yang disebabkan karena si inflamasi tersebut. Nah, kan seperti yang prinsip tadi, kenapa dia bisa muncul lendir? Muncul lendirnya disebabkan karena proses inflamasi itu dia akan menghasilkan lendir. Jadinya dia bakal muncul cairan di situ dan seperti kalau aku ingat dari salah satu temanku, dia punya sinusitis dan si airnya ini harus disedot keluar. Bisa menggunakan cara operasi ataupun ada cara apa gitu. Terus kalau misalkan ini asma, jadi asma itu dia dengan paru-paru yang kronis. Kronis itu artinya terjadi untuk waktu yang lama, kebalikan dari akut. Kalau misalkan akut itu artinya baru terjadi serangan yang terjadi secara mendadak. Kalau misalkan ini sistem pernapasan si paru-paru, gejalanya yang ditubuhkan dari penyakit ini adalah batuk, sesak nafas, nyeri dada, dan menginon eta. Orang yang menderita asma akan semakin parah ketika dia mulai dapat polusi udara asap infeksi, bla 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 bla. Hal ini karena penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif dibandingkan mereka yang normal. Jadi kalau misalkan kita lihat sini, ini cenderung kayak serbuk sari, udara, asap, bahan kimia itu cenderung kayak sebagai itu alergen. Nah, makanya ketika orang terjadi asma, kenapa harus saya sesak adalah terjadi penyempitan di saluran pernafasan sehingga udara yang bisa lewat itu cuma sedikit sehingga ya udah dia harus apa ya, orang tuh kalau nafas bakal terasa kayak kayaknya udah nafas tapi kok cuma dapet udaranya sedikit, itu kalau gitu. Jadi ya gitulah. Lanjut kita ke pneumonia. Pneumonia ini adalah paru-paru basah, sering kita apa ya, kaitkan dengan itu. Kita merupakan peradangan pada paru-paru akibat infeksi. Jadi dia itu bakal ada pengumpulan cairan di dalam alveolus ini. Jadi kenapa itu disebut sebagai basah? Karena si alveolus yang harusnya berisi udara, itu malah justru berisi cairan sama nanah. Itu mengapa penderita pneumonia mengalami kesulitan saat bernafas. Makanya, jadi kalau misalkan dia nafas itu kan ya normally
ada tempatnya lah. Kalau misalkan plus kan isinya udara ya dia bisa bersirkulasi dengan lancar. Tapi kalau misalkan diisi sama nanah kan otomatis tempat permukaan yang harusnya dia bisa untuk bertukar udara, tapi malah jadi terhambat. Makanya terjadilah si pneumonia atau paru-paru basah ini. Lanjut ada TBC. Kalau misalkan TBC ini cukup spesifik karena dia diserang oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Tapi menyerangnya nggak cuma paru-paru, dia juga bisa menyerang tulang, usus, sama kelenjar. Dia bisa menular melalui percikan ludah dan semakin rentan bagi penderita yang memiliki kekebalan tubuh rendah seperti HIV. Gejala TBC itu cukup lama dan ada demam, lemas, nyeri dada, badan menurun, kehilangan nafsu makan, dan beringat pada malam hari. Itu untuk TBC. Jadi kalau misalkan HIV, dia semakin rentan karena memang kekebalan tubuhnya rendah. Nah, ini cukup jelas sih. Kayak HIV itu kalau misalkan kena apapun ya kekebalan tubuhnya dia bakal otomatis bakal rendah. Kenapa? Sekilas info lagi, kenapa kalau misalkan orang yang dia kena HIV itu nyerangnya di mana? HIV nyerangnya itu adalah di bagian sel limfositnya, spesifiknya lagi di bagian sel T atau T-cell. T-cell-nya T-cell helper. Jadi T-cell yang dia CD4. Jadi HIV nyerangnya di situ. Jadi otomatis kalau misalkan orang kena HIV, kenapa susah disembuhin? Karena ya kita tuh kalau misalkan nih kena virus yang lain, kan kita tuh mengandalkan sistem imun kita untuk bisa melawan si virus yang ada. Jadi contohnya kayak COVID. COVID itu sebenarnya bukan kita belum menemukan obat untuk COVID. Jadi cara untuk kita menterapi para penderita COVID ini adalah mengobati si gejala-gejalanya. Jadi misalkan ada batuk apa, nanti dia akan diberikan perengkannya, ataupun nanti dia juga akan diberikan penguat-penguat imun agar memang kita tuh mengandalkan imun sebenarnya gitu. Kita mengandalkan imun yang kalau misalkan di HIV imun itu malah justru tidak bekerja sehingga ya udah gampang wassalam. Terus ada juga bronkitis. Seperti tadi bronkus, kita panggil bronkus, itis itu artinya radang, berarti bronkitis adalah radang dari bronkus. Ya, bronkitis merupakan peradangan yang terjadi pada bronkus. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bronkus itu dia bawa udara dari paru-paru maupun sebaliknya. Dia bronkitis itu batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri dada, bahkan kehilangan kesadaran. Oke, ini jelas. Kenapa? Ya, lihat deh. Ini ada ini normal, terus ini bronkitis. Ini ada inflamasi. Terus seperti tadi, inflamasi akan menghasilkan mukus. Dan inflamasi menghasilkan mukus, yang otomatis nanti dia bakal jadi batuk, karena batuk sebagai respon dari alergi, terus ada sesak nafas, karena dia bakal terjadi penyempitan di sini, sakit tenggorokan, karena emang ada peradangan, terus ini bakal jadi dada karena ya bronkus ada di dada. Bis itu kehilangan kesadaran mungkin karena kekurangan pasokan oksigen juga bisa menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Lanjut ada emfisema. Kalau misalkan emfisema ini dia juga merang kantung udara alias alveoli, tapi tidak menunjukkan gejala khas. Nah, ini biasanya akan menyebabkan sesak napas dan dia adalah jenis golongan penyakit paru yang dia obstruktif kronis. Jadi kalau misalkan kita lihat orang yang kena emfisema, di sini kan ada, kalau yang normal itu kan ada kayak gelembung-gelembung gitu, jadi banyak permukaan udaranya di sini, jadi banyak permukaannya. Sedangkan kalau misalkan orang yang kena emfisema, itu dia dinding-dinding dari si alveolusnya ini, dia kayak semakin memudar atau menghilang. Jadi dampaknya adalah luas permukaan yang harusnya digunakan untuk pertukaran, dia akan semakin berkurang. Kalau misalkan luas permukaannya ini dia akan semakin berkurang, otomatis efisiensi dari pertukaran udaranya juga bakal berkurang dong. Makanya itu orang bakal sesak nafas. Itu tentang emfisema. Terus lanjut kita akan masuk ke quizzes. Nih. Jadi
mungkin bisa silahkan masuk ke quizisnya dan masukkan kode 1777624. Yuk, yuk. Let's see, where is the quizzes? Sebenarnya karena yang buat aku cuma menggantikan temanku tetap temanku yang bikin quizisnya. Jadi let's see. Hanifah punya anunya nggak? Apa? Link Ya, buat nge-start punya kok. Apa? Oh, ada. Link buat nge-start quiznya. Ya, aku udah menghubungi temanku kok. Oh, kan. Masih mau di start jam berapa? Wait, aku sedang menghubungi orangnya. Oke, ada pergantian itu kode. Jadi untuk codingnya ini adalah 4658372. Akan aku tuliskan di kolom komentar. Oke, kodenya sudah aku kirimkan di kolom komentar. Bisa kalian gunakan. Wow. Oke, udah ada 9 player. Ada Maba UGM 2022, wah ambis sekali. Jangan-jangan masih di kelas 11 nih. Yang jelas bukan kelas 12 yang positif mau gebiar kan. Oke, terlalu pesimis. Jadi mending kelas 10 aja. Di kelas 11 udah ambis tuh, keren. Sip. Ada siapa ini? Ada Halo, ada Ica, ada Irfan P, ada Ca, ada AA, ada P Dila, Manatun Nuraziza, Iis, Fauzan,
Ada berapa orang ya di sini? Oke, kita tunggu lagi. Udah ada 11 partisipan. Wah, FKH UGM 2022. Keren-keren FKH. Akan sebelah orang. Sini kurang lebih 13 kali ya. Sekitar 4. Sini ada 3 orang. Itu 2. Sip. Yuk, mari kita mulai. Menarik soalnya. Nomor 1 apa nih? Aduh. Terus nih, pernapasan merupakan fungsi vital yang dijalankan oleh semua makhluk hidup. Iya tidak ya? Kita akan main kuis sampai jam 19.50. Karena ini tidak ada batasan waktu seperti Kahoot, makanya
tidak simultan, mari kita tentukan waktunya. Jadi jam 19.50. Wah. Iya, aku berhasil mendapatkan poin 0. Kita masih menunggu yang lain. Yuk. Wow. Dengan nama paling ambis, Maba UGM 2022 mendapatkan semua jawaban benar. Gila. Totalnya 6.295. Oke, kita punya waktu 4 menit lagi. Kok keklik ya ampun, astaga. Oke, kita masih punya waktu. Sambil ini masih ada yang belum, 1 orang. Masih kita tunggu. Kita dikasih kesempatan sampai jam 19.50.
Oke, sudah ditutup dan tadi selamat kepada siapa sih? Kayaknya paling tinggi. Ada Maba UGM 2022 sama A gitu. Oke. Oke, karena kita sudah selesai kuis, selamat kepada yang mendapatkan jawaban-jawaban benar di kuis tadi. Apakah ada hadiahnya atau entah, itu entah. Jadi kita tes saja. Nah, tadi pernapasan merupakan fungsi vital yang dijalankan oleh semua makhluk hidup. Nah, ini dikuncinya true, dan apakah ini kalau dari temanku ini pertanyaan bonus, tapi kalau misalkan aku diminta untuk bahas, salah ciri makhluk hidup adalah dia melakukan metabolisme. Di sini konteksnya adalah dia melakukan respirasi. Jadi iya sih, tapi kalau misalkan pernafasan yang dimaksud adalah dia kudu menggunakan udara atau semacamnya, itu kurang tepat. Karena ada juga nih makhluk hidup yang dia dapat melakukan respirasi secara anaerob. Nah, tapi kalau misalkan dalam secara generalnya si respirasi sendiri, yaitu dia menggunakan suatu bahan untuk menghasilkan energi, itu adalah ciri dari makhluk hidup. Kalau misalkan dia tidak bisa melakukan itu, dia bukan makhluk hidup. Jadi, dia melakukan respirasi, itu dia mengubah suatu bahan untuk bisa menjadi bahan yang digunakan untuk kehidupan, itu adalah sebuah respirasi. Jadi, bisa aja aku jawab benar. Tapi kalau misalkan untuk pernafasan yang dibahas tadi, respirasi yang menggunakan O2 itu kurang tepat. Lanjut, nomor 2, oksigen yang digunakan selama respirasi disediakan oleh, ya jawabannya adalah sistem respirasi. Ya gimana lagi dong? Jadi oksigen itu disediakan oleh sistem respirasi. Tadi sistem respirasi ini nih dia mendapatkan oksigen dari melakukan pertukaran antara melakukan pertukaran O2 di alveolus. Jadi ya tadi ada pertukaran O2 sama CO2 yang ada di alveolus yang di situ akan mendapatkan O2 dan ini akan mengeluarkan CO2. Bukan sistem regulasi, bukan pencernaan, dan bukan ekskresi. Tapi kalau misalkan di tumbuhan, nanti diaturnya sama si fotosintesis. Fotosintesis oksigen yang nanti akan digunakan oleh si tumbuhan itu sendiri untuk melakukan respirasi selnya dia. Jadi kan tumbuhan tetap perlu melakukan respirasi dong, walaupun dia juga melakukan fotosintesis. Lanjut, respirasi terjadi di sel. Ya, respirasi. Kalau misalkan kita dalam sehari-hari, respirasi itu sering dilakukan disamakan dengan pernafasan. Terus kalau misalkan kalian belajar secara bahasa Inggris untuk pelajaran pernafasan itu emang dia masukin dalam respiration atau respiratory system, respiration ya itu. Jadi respirasi ini sering rings a bell dengan pernafasan. Dan itu respirasi ini rings a bell dengan pernafasan, tapi kalau misalkan respirasi yang secara secara bukan general tapi secara yang spesifiknya itu dia akan terjadi di sel karena dia respirasi mungkin bisa dikaitkan dengan kegiatan yang terjadi dalam mitokondria. Di mitokondria itu kan tadi dia ada respirasi yang akan mengubah O2 menjadi CO2. Nah, ini terjadi di sel karena ya gimana lagi? Kan emang mitokondria adanya di sel. Lanjut, selama olahraga, tubuh kita perlu untuk menghasilkan lebih banyak energi dengan respirasi. Sehingga diperlukan, ya jawabannya lebih banyak O2. Ini cukup jelas pernyataannya, karena ya kita kan menghasilkan energi itu dengan masukan O2 nih. Nah, kalau misalnya energi semakin banyak, jelas kita butuh lebih banyak O2. Nah, tapi kalau misalkan kita bedah lagi, keadaannya itu bisa beda-beda. Jadi, ada tuh, misalkan ada kasus, ada pelari sprint sama ada pelari maraton. Nah, kalau
misalkan dalam pelari sprint itu kan dia kencang-kencangan dan dia akan melakukan dalam secara waktu singkat. Nah, kalau misalkan dalam waktu singkat itu kan intinya adalah si tubuh itu perlu energi yang banyak dalam waktu singkat. Nah, makanya di situ si tubuh itu akan mengganti sistem sumber energinya dari yang dia akan cenderung banyakkan menggunakan apa sih respirasi yang sempurna alias respirasi aerob, dia akan menggantinya menjadi respirasi anaerob alias respirasi yang alias fermentasi yang nanti akan menghasilkan asam laktat. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kalian lari kayak semacam terlalu cepat gitu, nanti bakal lebih cenderung lebih banyak begalnya, karena emang yang dihasilkan itu pada awalnya adalah asam laktat. Nah, sebenarnya tuh untuk sumber awal-awal dalam penggunaan energi itu ada banyak sih, ada kreatin fosfat, ada ATP yang disimpan. Habis itu baru dia akan menggunakan si apa sih fermentasi anaerob, dan baru beberapa lama kemudian setelah waktu berjalan ketika dia udah lama baru menggunakan, dia baru akan memulai si respirasi aerob. Jadi respirasi aerob ini dia membutuhkan proses yang lama, karena seperti yang kita tahu prosesnya lama, mulai dari glikolisis, habis itu dia butuh fosforilasi oksidatif, habis itu dia baru nanti ada transport elektron, itu kan dia butuhkan waktu lama, walaupun dalam satu glukosa itu dia akan bisa menghasilkan sekitar 36 sampai 38 ATP. Tapi kalau misalkan kita butuhnya waktu dalam cepat nih, makanya si tubuh itu akan melakukan respirasi anaerob. Makanya gitu sebenarnya tidak efektif sih, karena walaupun dia dengan satu glukosa dia cuma menghasilkan 2 ATP, tapi ya kita butuh secara cepat. Jadi otomatis gitu. Nah, itu mungkin ada hubungannya lagi sama jenis-jenis otot. Nah, jenis-jenis otot itu ada jenis otot yang cenderung putih, otot intermediate, sama otot yang banyak warna merahnya. Jadi, itu otot-otot itu akan tergantung sama mana yang dia akan cenderung lebih banyak melakukan respirasi yang secara anaerob, mana yang dia akan lebih banyak aerob. Nah, kalau misalkan yang dia lebih aerob, itu cenderung dia yang warnanya merah, karena di situ dia banyak penggunaan darahnya atau banyak pasokan O2-nya. Mungkin nanti bisa kalian bahas lebih banyak lagi, bisa kalian lihat di Google, karena aku nggak bawa fotonya sekarang. Lanjut, nomor 5. Sistem organi yang berkaitan langsung dengan sistem respirasi ini adalah sistem sirkulasi. Jelas, karena tadi kita bahas bahwa memang dia langsung si alveolus ini berhubungan langsung sama si kapiler. Nah, kapilernya itu dia berasal dari pulmonalis, pembuluh pulmonalis yang itu ya dia dari dalam sistem sirkulasi. Ya gimana lagi? Karena kan dia asalnya si pembawa O2 sama CO2-nya dari sirkulasi. Yang nanti memang dari respirasi itu akan memberikannya ke sirkulasi. Jadi emang dia yang langsung berhubungan langsung gitu. Seperti tadi bisa dilihat keterangannya, respirasi merupakan proses menghirup dan mengeluarkan udara ke dan dari dalam tubuh. Udara yang dihirup mengandung oksigen, sedangkan udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk memecah zat-zat tekanan menjadi energi, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan sebagai sisa metabolisme. Pada tubuh terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Oksigen beserta nuklein akan dibawa oleh eritrosit ke seluruh tubuh. Proses ini masuk dalam mekanisme sistem sirkulasi. Walaupun sebenarnya kalau kata dosenku, semua sistem dalam tubuh itu tuh pasti akan bersinggungan. Seperti kalau misalkan kita bahas di sini, kalau misalkan otot, nah otot ini tadi yang ada di diafragma, fungsinya nanti untuk kita bisa mengatur tekanan yang ada di paru-paru, apakah kita perlu menggembungkan paru-paru ataupun mengecilkan paru-paru, itu kan hubungannya sama otot nih. Kalau misalkan ekskresi, kalau kalian ingat ya, ekskresi ini kan ada hubungannya sama si paru-paru kan pernafasan merupakan salah satu organ yang digunakan untuk ekskresi. Kalau misalkan regulasi, ya regulasi apa nih? Tadi kan si kandungan
oksigen dan CO2 yang ada di dalam darah itu dia akan berhubungan sama pH di dalam darah. Jadi itu bisa aja berhubungan sama yang namanya regulasi. Terus kalau misalkan pencernaan, berhubungan sama pencernaan. Oke, pencernaan itu nanti dia akan menghasilkan kita akan mendapatkan glukosa dari pencernaan yang nanti glukosanya itu akan digunakan sebagai bahan untuk respirasi, yang nanti respirasi itu akan menghasilkan CO2 yang nanti akan digunakan untuk sirkulasi. Habis itu sirkulasi itu nanti akan dikeluarkan lewat respirasi. Itu. Lanjut, nomor 6. Pertukaran gas pada alveoli paru-paru terjadi secara difusi. Tadi sudah dibahas bahwa terjadi secara difusi karena ada perbedaan tekanan antara pembuluh kapiler sama si udara yang ada dalam alveolusnya. Kalau misalkan si pembuluh kapiler ini karbon dioksidanya banyak, habis itu si atmosfer yang ada di alveolus itu cuma sedikit, jadinya otomatis dia akan bergerak ke tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi akan terjadi difusi. Dan begitupun pula dengan si oksigen, cuman dia bergeraknya dari alveolus ke kapiler. Bukan osmosis itu yang dia cairannya yang bergerak. Kalau misalkan transfer pasif itu yang dia transfer pasif itu biasanya akan menggunakan kanal protein. Bisa protein karier, bisa protein kanal. Ini hubungannya sama di membran biasanya. Kalau misalkan transfer aktif itu yang nanti dia menggunakan ATP, yang nanti biasanya hubungannya akan melawan gradient konsentrasi. Kalau misalkan imbibisi kayaknya hubungannya sama perkecambahan ya. Sih itu gitu. Pernah dengar sih kita imbibisi tapi hubungannya sama perkecambahan deh. Aku lupa. Itu pembahasan tentang kuisis. Terakhir nomor 7 ya. Terakhir, ke nomor 7, urutan yang benar ketika orang menarik nafas alias inspirasi adalah yang pertama, kita butuh narik nafas ini harusnya adalah kontraksi diafragma, tapi nggak ada di pilihannya. Gila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi di pilihannya nggak ada 5 nih. Waduh. Harusnya jadi kontraksi diafragma. Terus volume sebentar. Harusnya volume paru-paru meningkat sehingga tekanannya menurun. PV NRT. PV sama dengan NRT. Kalau misalkan P naik, T naik. Oke, kalau misalkan dikunci ini di volume paru-paru menurun, habis itu volume paru-paru meningkat. How can I say this? Tapi kalau misalkan menurutku it's supposed to be memang si paru-paru ini volumenya harusnya meningkat. Dengan meningkatnya si volume paru-paru ini, tekanannya ini akan menurun. Nah, ketika tekanan menurun, udara akan mengalir masuk paru-paru, yaitu akhirnya satu ini. Jadi kalau misalkan kita lihat secara pilihan, ketika orang menarik nafas, inspirasi, harusnya endingnya adalah udara mengalir masuk dalam paru-paru. Di pilihan ini yang endingnya 1 itu cuma C, jadi kita pilih C. Mohon maaf karena ini soalnya bukan dari aku, tapi dari temanku, jadi aku hanya sebagai pembahasan di sini. Jadi itu untuk pembahasan kuisisnya. Oke, di sini fase inspirasi adalah yang pernapasan perut ketika diafragma berkontraksi. Ya, tadi harusnya diafragma berkontraksi dulu, tapi nggak ada. Habis itu dia melakukan rongga dadanya membesar dan jadi kalau misalkan rongga dada membesar, volume paru-paru meningkat. Iya, volume paru-paru meningkat. Nah, volume paru-paru meningkat, paru-paru membesar, dan udaranya itu akhirnya masuk ke arah perbedaan tekanan. Jadi kalau misalkan volume paru-paru menurun itu kurang tepat. Jadi harusnya emang si volume paru-paru meningkat, makanya karena paru-paru meningkat, tekanannya menurun, sehingga si udara yang ada di luar bisa masuk ke dalam paru-paru. Oke, itu kalau misalkan Let's Connect gak punya LinkedIn, Twitterku juga nggak ada, terus aku juga cuma punya Instagram.
Ini tadi aku udah ngerevisi Instagramnya tapi nggak ke share. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu si Instagramku apa, bisa kalian lihat di sini. Aku bisa edit ini. Kita edit aja. Oke, bisa diedit. Instagram. Bisa ya. Yuk, jadi kalian boleh tanya-tanya kalau mau nanya-nanya soal biologi. Kalau misalkan mau nanya-nanya soal ITB juga bisa. Jadi itu dari aku dulu. Hari ini ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk, yang mau nanya. Aku tunggu sampai jam 20.10 alias 5 menit lagi. Oke, ada yang nanya, boleh jelas tentang prodi kakak nggak? Oke, jadi mari kita jelaskan. Aku masih tahun pertama di ITB, jadi setiap tahun pertama di ITB itu pasti akan mengalami fase yang namanya TPB, alias tahap persiapan bersama. Yaitu kita belum masuk prodi. Jadi kita masih dalam satu fakultas, main ada tahap persiapan bersama. Jadi aku belum punya prodi. Tapi kalau misalkan untuk aku sendiri ada SIT-S, itu prodinya ada biologi sama mikrobiologi, dan aku mengincar masuk ke biologi, karena memang suka biologi. Terus ada lagi pertanyaan, bedanya SIT-S sama SIT-R apa? Jadi kalau misalkan SIT-S itu kan sains, dan SIT-R itu rekayasa. Dan itu dia kalau misalkan kita secara kita daftar di SBM-nya nih, itu udah beda pendaftarannya. Jadi kita daftar SIT-S sendiri, daftar SIT-R sendiri. Nah, kalau SIT-S itu dia prodinya ada 2, ada biologi sama mikrobiologi. Kalau misalkan SIT-R itu nanti dia ada 4, ada rekayasa kehutanan, rekayasa pertanian, habis itu ada teknologi pasca panen, sama ada rekayasa hayati. Nah, di sana tuh bedanya adalah SIT-R itu cenderung lebih fisika kimia. Jadi kalau misalkan aku lihat di materinya gitu, di kurikulumnya, justru SIT-R itu dikit banget biologinya. Jadi yang lebih biologi itu SIT-S. Bahkan di SIT-R tuh kalau aku lihat di tahun pertama tuh nggak ada matkul biologi sama sekali. Jadi sama apa ya, di ITB itu kan ada penggolongan untuk TPB itu ada matematika A, B, C, fisika AB, terus kimia AB. Itu artinya adalah advance basic. Terus kalau misalkan C itu kompleks. Nah, kalau misalkan masuk SIT-R, itu dia matematikanya akan advance semua. Habis itu kimianya advance, fisikanya advance. Itu kalau untuk SIT-R. Nah, kalau misalkan di SIT-S, itu dia bakal materinya basic. Kalau misalkan matematikanya sendiri, di matematika aku itu dia bakal materi pelajarannya adalah biokalkulus. Jadi, itu bedanya antara SIT-S sama SIT-R. Kalau misalkan kalian lebih banyak suka bikin mesin-mesin, itu mungkin bisa masuk ke SIT-R. Terus jalur masuk ITB apa aja? Jalur masuk ITB itu ada SNM, seperti yang kalian tahu lah, ada SNM, ada SBM, ada Mandiri. Terus sebenarnya ada juga jalur internasional, tapi nggak semua prodi ada itu. Cuman ada beberapa doang. Nah, terus lanjut. Ya, aku biologi aja, bukan pendidikan biologi. Aku bahkan belum masuk biologi sih, karena aku masih di tahap pertama. Dan bukan pendidikan biologi, ya benar. Karena di ITB nggak ada pendidikan biologi, emang adanya biologi doang. Pendidikan kan kalau misalkan di UNY atau di UNJ gitu kan. Kalau misalkan ITB nggak ada pendidikan. Terus ITB itu prospek kerjanya terjamin nggak Kak? Atau ada perusahaan yang terkait sama ITB gitu nggak Kak? Prospek kerjanya terjamin atau enggak, itu biasanya di ITB itu kalian bakal ada sih buat dimagangin di suatu perusahaan gitu. Waktu semester
antara sekitar semester 6, pokoknya tahun ketiga gitu, biasanya bakal ada magang gitu di perusahaan. Dan biasanya emang ada, kalau perusahaan yang terkait sama ITB itu biasanya banyak sih harusnya. Aku kurang lihat banyak juga karena aku lebih tertarik jadi dosen. Jadi nggak begitu ngelihat ke perusahaan-perusahaan, tapi aku cenderung lebih lihat ke beasiswa-beasiswa. Kalau misalkan beasiswa di ITB, kalau apalagi S2, itu tuh ada apa ya? Ada yang namanya fast track. Nah, fast track itu nanti kalian bisa lulus S2 dalam waktu setahun. Jadi si S1-nya kan 4 tahun. Biasanya nanti tinggal nambah setahun lagi udah bisa lulus S2. Itu fast track. Nah, itu nanti kayak bisa diasosiasikan sama universitas di luar negeri. Contohnya kayak di University of Osaka University ataupun di Kyoto University dan sejenisnya. Itu. Jadi ITB itu banyak berhubungan sama univ-univ luar juga, dan perusahaan-perusahaan juga otomatis berhubungan dong. Terus biaya kuliah mahal atau enggak? Biaya kuliah itu kalau misalkan di ITB itu sistemnya adalah ketika masuk itu otomatis 12,5 juta. Dan itu nanti bisa minta penurunan. Jadi kalau misalkan di ITB itu nanti harus mengajukan banding dulu, penurunan, baru nanti akan diturunkan UKT-nya. Jadi jawabannya itu. Nah, kalau misalkan di ITB, sekilas info kalau misalkan yang mandiri, seperti misalnya mandiri itu bakal tambah mahal. Jadi seingatku mandiri itu dia UKT-nya bakal 2 kali lipat. Terus lanjut, berarti biomedis nggak masuk sekitar ya, Kak? Enggak. Jadi ada biomedis, tapi biomedis itu justru masuknya di stay. Jadi kalau misalkan mau masuk biomedis harus masuk stay dulu. Stay adalah sebagai suatu apa ya, pilihan paling menyeramkan karena orang-orangnya sangat dewa. Jadi biomedis bukan di sit, tapi malah di stay. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ini malah nanya soal kuliah ya, pada tidak tertarik sama pelajarannya. Aku tunggu sampai jam 20.15 deh. Oke. Ada banyak beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Jadi kalau misalkan kuliah itu banyak banget tawaran beasiswa. Nah, apalagi kalau misalkan kuliah itu kan sering ada itu sih, bidik misi ya sih. Nah, itu bisa juga dicoba. Jadi ada juga banyak sih beasiswa di ITB itu. Misalkan beasiswa tuh kayak gitu. Dan aku penerima beasiswa atau bukan, aku bukan penerima beasiswa. Oke. Di 2 menit lagi, ada yang mau nanya lagi? Boleh lo nanya di bagian biologinya. Nanti baru daftar beasiswa juga, Kak. Daftar beasiswa juga. Susah sih. Oh ya, kalau misalkan ada yang cocok, mungkin bisa daftar. Kita tanya lagi, kenapa aku milih SIT? Kenapa aku milih SIT? Karena aku suka biologi. Ini itu. Aku kan dari Jogja. Kenapa aku milih ke Bandung? Karena apa ya? Aku emang suka biologi. Terus kudu milih nih, apakah aku mau ke biologi UGM atau aku mau ke
biologi yang lain. Nah, kebetulan aku dengar-dengar kalau misalkan di SITH itu dia cenderung lebih ke biologi molekular dan aku emang lebih cenderung suka ke biologi molekular. Sehingga aku cenderung milih SITH ketimbang ke biologi yang lain. Terus prospek kerjanya kira-kira apa aja Kak kalau di SIT? Nah, kalau misalkan di SITH, prospek kerjanya kamu bisa jadi dosen, terus kalau misalkan kalau enggak kamu kerja di pabrik obat, kayak semacam perusahaan obat ataupun perusahaan kosmetik. Itu biasanya diperlukan, apalagi kalau misalkan lagi zaman-zaman kayak gini tuh, apalagi kalau misalkan di lembaga penelitian kayak LIPI ataupun Eijkman, itu juga prospek kerja dari SITH. Oke, apakah ada yang masih ditanyakan lagi? Oke. Oh, mau persiapan buat KSK. Oh iya ya. Kamu kelas 12 ya? Oke, boleh nanya-nanya kalau ada Instagram. Aku juga sering ngajar Olimpiade Biologi sih. Jadi mungkin kamu bisa nanya-nanya ke aku. Jadi sebetulnya aku basicnya aku paling sering ngajarnya Olimpiade Biologi, tapi kebetulan kemarin dapat tawaran untuk ganti temenku, jadi aku ganti di sini. Oke. Oke, IG-nya udah aku cantumin ya di ini. Kelihatan nggak? @Hanisa Fauzania. Coba aku kirim lagi di ini. Oke, udah kelihatan kan? Oke, karena sudah jam 8.15, mungkin karena tidak ada yang tertarik bertanya soal materi yang tadi, mungkin bisa aku akhiri dulu. Terima kasih sudah berpartisipasi pada malam ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.